Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi sahabat Piturno Pamungkas dimanapun Anda berada. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jadi teman-teman, kalau kita sehat, kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita. Semoga teman-teman selalu mendapatkan kesehatan, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga teman-teman bisa melaksanakan segala aktivitas dan akhirnya menjadi orang yang sukses. Jangan lupa tekan tanda subscribe, juga tekan tanda lonceng agar teman-teman bisa terus mengikuti channel Jelajah Supranatural ini yang setiap hari ini akan diupload video-video terbaru. Nah, kalau hari Senin sampai Jumat kita akan bercerita tentang pusaka-pusaka yang ada di Nusantara. Kalau hari Sabtu akan diupload video tentang penjelajahan. Nah, ini teman-teman ya, ini luar biasa. Jadi kita bisa berbagi tentunya dengan keterbatasan yang saya miliki, teman-teman. Jadi semua manusia itu ada kekurangannya. Jadi mohon dimaafkan, mohon dimaklumi atas segala kekurangan yang saya miliki. Nah, pada kesempatan kali ini saya memegang sebilah pusaka. Ini keris ya teman-teman. Ini pusakanya, ini warangkanya berdiri lama ini teman-teman. Ini bisa diperhatikan. Ini warangka ladrang. Ini kalau nggak salah ini sono keling teman-teman ya. Dari kayu sono ini ya, warangkanya sono, dan ini ada selongsongnya dari kuningan. Ini warangkanya ini ladrang Surakarta teman-teman, ladrang Solo seperti ini ya. Bentuknya ladrang ini tipis ini. Nah, sebelumnya teman-teman saya sampaikan bahwa di dalam adat budaya Jawa itu bagaimana cara meloloskan keris dari warangka, itu meloloskan bilah dari warangkanya itu ada aturan-aturannya, ada tata caranya ya teman-teman ya. Jadi bukan sembarangan, semua ada aturan main. Nah, kalau tadi teman-teman sudah saya perlihatkan bagaimana ini warangkanya apa, ini sekarang saya akan memberitahu teman-teman jadi bilahnya seperti apa. Nah, cara menarik pusaka ini pun beragam teman-teman, macam-macam cara. Ini saya tunjukkan teman-teman, salah satunya ini kita tekan di sini, jempol kita tekankan ke atas, udah bergeser sedikit. Yang ditarik ini warangkanya ini dengan perlahan teman, pelan seperti ini. Nah, akhirnya kita bisa melihat bagaimana perwujudan dari bilah keris tersebut. Nah, ini bilahnya teman-teman. Ini saya memegang sebuah pusaka. Ini pusaka seperti ini looknya 1, 2, 3. Ini ke pusaka jangkung. Ini di depan ini ada naga, yaitu nogo jangkung siluman teman-teman ya. Karena looknya 3 ini jangkung. Ini nogo jangkung siluman. Ini tangguh dari kerajaan Majapahit teman-teman. Jadi ini sudah lama sekali berada pada saya. Ini kurang lebih 20-30 tahunan ini saya simpan teman-teman ya. Saya koleksi ini nogo jangkung siluman, ini tangguh Majapahit. Nah, itu teman-teman ya. Nah, jadi apa makna yang terkandung di dalam pusaka tersebut? Filosofinya untuk apa? Nah, ini teman-teman ya. Ini nogo jangkung ini adalah siluman teman-teman ya. Ini namanya jangkung, itu looknya 3. Itu menunjukkan bahwasanya akan menjangkau segala keinginan kita. Nah, sekali lagi ini filosofi dari keris. Dan ini berpamor mayang mekar. Berpamor mayang mekar nih, dia ini cenderung kepada daya-daya pengasihan teman-teman. Jadi filosofi dari pusaka ini untuk daya-daya pengasihan tingkat tinggi ya sahabat ya. Inilah keris nogo jangkung siluman. Nah, jadi ya sebetulnya banyak dan sangat luas teman-teman, sangat luas sekali makna arti yang tergantung pada sebelah keris nogo jangkung siluman yang saya pegang ini ya. Jadi itu sebagian saja yang saya sampaikan.
Nah, terus bagaimana cara merawatnya? Nah, cara merawatnya ini beragam teman-teman. Kalau terlalu karat itu bisa dibersihkan dulu, dicuci. Kalau karat-karat ya, kalau nggak karat jangan dicuci teman-teman, nggak usah. Jadi cukup dikasih minyak wangi. Nah, dikasih minyak wangi. Nah, minyak wanginya ini apa? Kenapa harus minyak wangi? Nggak harus sebetulnya teman-teman, pakai minyak makan pun bisa, minyak goreng, tapi nanti kan baunya tengi. Atau oli pun bisa. Kalau itu tujuannya supaya tidak berkarat, tidak ada maksud apa-apa. Nah, seperti itu ya. Setelah itu apa? Setelah itu bagaimana cara itu perawatannya tadi ya. Perawatannya bagaimana cara melihat energi atau kodam yang terkandung di dalam keris tersebut. Nah, sekali lagi ini keris Nogo Jangkung Siluman, dan ini gonjonya ini gonjo wilut teman-teman. Kalau melihat yang di bawahnya ini bawahnya ini pilok itu ya, ada pilokan itu namanya gonjo wilut ya teman-teman. Kayak itu ini di apa gonjonya. Nah, kemudian yang di dalam warangka ini, di dalam handle ini namanya paksi. Jadi kalau punya teman-teman punya keris, belah keris, jangan sampai paksinya ini putus. Kalau putus nggak bisa dirawat lagi. Nah, sahabat jelajah supranatural, jadi itu tadi tentang bilah dan warangkanya. Sekarang bagaimana perawatannya juga sudah ya, terus filosofinya juga sudah. Bagaimana cara melihat energi atau kodam. Nah, cara melihatnya ini harus dipersiapkan, ini bermacam-macam sesajian teman-teman. Jadi sesajiannya ini harus dipersiapkan sebelumnya. Ada pisang atau gedang 2 sisir, gede sing digadang-gadang ini 2 sisir, maknanya gede sing digadang-gadang itu kalau pisang. Nah, terus kemudian bunga atau kembang. Bunga itu senantiasa bungain hati. Jadi hati kita ini terasa senang, merasa senang. Nah, merasa senang atas apa? Atas doa-doa yang akan kita panjatkan kepada Gusti Allah. Jadi gede sing diarep-arep, yang digadang-gadang juga kita selalu senang bermunajat kepada Allah teman-teman. Kita ikhlas seperti itu. Nanti ada kopi manis, kopi pahit yang menunjukkan itu manis dan pahitnya kehidupan. Semua itu atas kehendak Allah. Juga ada apa namanya? Ada dupa. Dupa itu gunanya untuk apa? Nah, gunanya untuk apa? Dupa itu ya supaya kita bersyukur, sebagai bentuk syukur, karena kan nanti lari dupa itu asapnya ke atas teman-teman. Dia selalu ke atas, itu menunjukkan bahwa kita tuh bermunajat kepada Tuhan. Nah, lalu minyak wangi tadi, nah, kita oles minyak wangi dulu, kita oleskan, kita oles minyak wangi, lalu kita taruh di atas dupa seperti ini sambil kita membaca bacaan-bacaannya. Dibilang mantra ya teman-teman ya. Jadi mantranya apa? Bagaimana? Nah, kita pilih gini. Bismillahirrahmanirrahim. Iman Sari Sukmo Mulyo Tinampanan Podo Mulyo Pesiaji Pulasani Kulaturi Dahar Sego Putih Gondo Harum. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu ditaruh di atas apa? Dupa, bolak-balik seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, kita letakkan di atas, di depan kita. Nah, kita letakkan di depan kita seperti ini. Lalu kita bermunajat kepada Gusti Allah. Mohonnya apa? Yang kita bermohon kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah segala hajat dan keinginanku untuk melihat kodam yang ada di pusaka ini. Amin, amin, amin. Nah, karena semua karena kehendak Allah Ta'ala. Amin, gitu ya. Nah, setelah itu lalu duduk dan kita melakukan meditasi. Kalau dalam sekali itu tidak ada gambaran di dalam pikiran kita, meditasi kita, atau kita tidak bisa jumpa langsung dengan kodam itu, kita akan ulang terus, teman-teman akan ulang terus menerus ya. Sampai apa? Sampai yang diinginkan itu tercapai. Nah, itu akan dilakukan secara terus-menerus dengan kesabaran. Namanya kita berdoa kepada Tuhan ya, kita tiap hari pun kita lakukan teman-teman. Nah, kita terus ulang. Nah, setelah diulang-ulang berkali-kali, misalnya sampai 7-8 kali teman-teman belum bisa jumpa energi atau kodam yang ada di pusaka tersebut, tanyakan kepada ahlinya teman-teman. Jangan-jangan pusaka yang teman-teman simpan, itu keris yang teman-teman simpan itu tidak ada energinya. Maka kalau tidak ada energinya ya percuma kita melihat berkali-kali pun tidak akan dapat. Nah, itulah
Jadi teman-teman harus tanyakan kepada ahlinya supaya apa? Supaya bisa diketahui sebetulnya ada energi atau tidak. Jadi tidak sia-sia yang sahabat jelajah supranatural lakukan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kegelapan, kata-kata yang kurang sopan. Itulah keterbatasan ya yang saya miliki, yang bisa saya sampaikan seperti ini sama teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, video ini dibuat untuk mencari teman, untuk mencari sahabat. Dan kita sama-sama tahu manusia itu banyak kekurangannya, dan termasuk saya ini gitu, dan kebenaran-kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakum tumati. Saksikan terus Jelajah Supranatural, menguak misteri bumi Nusantara. والعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.